saya melihat baru beberapa orang saja, tidak apa-apa, tapi kita akan memulai ibadah kita. Dan kita bersyukur karena tak terasa kita sudah ada di penghujung daripada bulan Maret. Dan kita akan memasuki bulan April dan kita juga akan merayakan ibadah Jumat Agung. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan ibadah Paskah. Baik, kami mengundang kepada Ibu Josephine yang ada di ruang belakang untuk boleh memasuki ruangan, dan beberapa ibu-ibu yang ada di depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Puji Tuhan. Dan kita akan mengawali ibadah ini dengan akan dipimpin oleh Ibu Desi. Puji Tuhan. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Ini setiap kami datang dengan kerinduan. Kami tahu bahwa waktu kami bangun di pagi hari, ada kasih setia Tuhan, rahmat yang baru yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau menyanyikan nyanyian kebaikan-Mu, Amin. kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Tuhan menyertai setiap ibu-ibu, wanita-wanita Tuhan yang dalam perjalanan, menyertai perjalanan mereka boleh sampai ke tempat ini. Biar setiap kami boleh berkumpul, bersuka cita, bahkan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan saudara boleh duduk bersama-sama. Tidak ada hal yang lain selain kita datang pagi hari ini melalui ibadah ini, bawa ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang mengecap kebaikan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi.
kasih-Mu sempurna, nyata di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, selalu bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat Kasih setiamu di dalam hidupku. kami bersyukur. Oh, katakan Yesus, Yesus. Oh, betapa baiknya Engkau bagi kami, Tuhan Yesus. Oh, oh. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Takkan ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, buat kasih kami bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, Buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu
setiap kami yang telah mengejar, yang telah mengalami, yang telah melihat betapa baiknya kasih setia, betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dengan tangan yang terangkat dan hati yang melimpah dengan syukur, ya Tuhan. Dan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Bapa. Penyertaan-Mu yang sempurna nyata dalam hidup kami, sumber pengharapan Tuhan Allahku. Aku percaya selalu ada, selalu beserta bersama kami dalam setiap musim hidup kami, dalam setiap langkah kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, yang menopang, memberi kekuatan. Sehingga hari ini dengan sungguh kami nyatakan Allah sumber kekuatan satu-satunya dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri, boleh tetap angkat dua tangan saudara. Syakala mata kala masori andala masori. Ku bersyukur padamu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, janji imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Yang percaya kasih tepuk tangan. Oh, oh, oh. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang setia, yang menggenapi setiap janji-Mu bagi hidup setiap kami yang mengasihi Engkau, yang berpengharapan dan mempercayai hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di dalam segala situasi keadaan hidup kami, karena kami percaya Allahku Tuhanku bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tengok kiri kanan saudara minimal 2 orang, bilang kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Yesuslah kekuatan. Ya, Yesuslah. Boleh sambil tepuk tangannya. Dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. hanya kepadamu, Hanya padamu kami percaya. percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota. kota perlindungan. Yang bersyukur lambaikan tanganmu bersama dengan iman, katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara minimal satu orang, Bu, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Pak Timothy, Tuhan baik. Tepuk tangan sama-sama. Yang melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, walau Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih, kasih setiamu tak pergi. Kasih, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Silakan saudara boleh duduk bersama kembali. Terasa seperti ibadah kemarin hari Minggu ya. Senang sekali ada di antara Bapak Ibu Saudara kembali. Mari kita nyatakan sekali lagi rasa syukur kita yang di dalamnya ada pengharapan yang tidak pernah berhenti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan biar Tuhan mendapati iman di dalam hidup setiap kami sebagai dasar untuk Tuhan bekerja dalam hidupan kami. Hari ini dalam penantian kami menanti-nantikan Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau tidak hanya hadir, tetapi sesungguhnya seluruh keberadaan-Mu
dinyatakan dalam hidup kami. Kekuatan-Mu, kemampuan menyertai kami. Sama-sama katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur untuk kasih setia-Mu selama ini. Katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu selama ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi bersama-sama kata, kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita dan mengakui kebaikan-Mu? Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita angkat dua tangan. Korasakan dalam mata kandala lama. Kira lama sandala labonya. Ya dalam ya syanda dalam ya. Kasih Tuhan yang sungguh menjamah setiap hidup kami. Bahkan kasih-Mu yang ada di dalam setiap kami. Engkau melihat setiap wanita-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau mengingat Tuhan hari-hari di mana sebelum Engkau disalibkan, sungguh kami sebagai wanita-Mu sungguh bersyukur. Engkau meneladani di dalam setiap hidup kami. Betapa pada saat waktu Engkau dicucukkan dengan air dan seperti empedu, tetapi Engkau tidak meminumnya.
karena Engkau mengecapnya, tetapi tahu bahwa itu untuk mengurangi sakit. Begitu Tuhan meneladani dalam hidupnya, bahkan total dia mau menyerahkan kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapa, dengan sadar dan tahu rasa sakit di dalam tubuhnya, untuk meneladani di dalam setiap hidup kami. Mungkin di saat ini kami mengalami sakit, mengalami penderitaan, tetapi yang kami tahu Tuhan, betapa Engkau pun sudah mengalami, bahkan Engkau sudah bayar secara lunas di kayu salib. Bahkan Tuhan, kalau Kau dapati setiap wanitamu, ada yang merasa tidak ada keadilan di dalamnya, tetapi situasi itu Engkau mengubahnya, supaya rencana Allah boleh digenapi atas setiap kami wanita-wanitamu. Biarlah apapun yang kami hadapi saat-saat ini, saat kami boleh merenungkan betapa kasih-Mu begitu besar atas setiap kehidupan kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwasanya setiap penderitaan, apapun permasalahan kami, tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau lakukan di dalam setiap hidup kami. Supaya kami boleh mengingatnya, bahwasanya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit atas setiap permasalahan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa apabila saat ini wanitamu mengalami kesesakan sekalipun, seakan-akan mereka kehilangan kendali atas kehidupannya, pengharapan. Tetapi di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Engkau meneguhkan itu di dalam setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan atas setiap wanitamu. Biarlah kami belajar Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami mau berjaga-jaga dengan hati ini, supaya Engkau dapati hati yang murni di hadapan Engkau Tuhan. Ya Allah basyanda Allah patakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, apapun itu Tuhan. Sekali Yesus tetap katakan Yesus di dalam hidup kami. Karena Yesus yang ada di dalam hidup kami tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap wanitamu tetap teguh berdiri. Amen. Mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus di dalam setiap hidup mereka. Amen. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami atas Pastor Timothy bersama Ibu Evelyn. Terima kasih untuk membawa setiap wanitamu hidup di dalam kebenaran Allah. Secara khusus Tuhan, Kau berkati pengurapan Allah turun atas Ibu Evelyn yang membawa setiap wanitamu hidup melekat, bahkan mengenal Engkau dengan benar. Kami percaya ada terobosan yang Kau taruh di dalamnya. Dan setiap kami wanitamu boleh bangkit menjadi wanita yang kuat di dalam Engkau. Pengurapan Allah turun atas Ibu Evelyn. Penyertaan-Mu sempurna, wibawa dan otoritas Allah ada di dalamnya. Bapa, kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami tahu kalau nama Yesus ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Nama itu Tuhan yang membawa setiap jiwa datang kepadamu. Dan kami percaya ada pemulihan atas bangsa kami. Kesejahteraan Allah ada tinggal di dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kami percaya pulau demi pulau Tuhan, kota demi kota, Engkau mengurapi, memberkati. Amin. Terima kasih ada revival di sana Tuhan. Ada pengenalan atas nama Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Dan Kau memberkati setiap para pemimpin. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut dan hormat akan Engkau. Melakukan apa yang diamanatkan oleh rakyat dengan kuasa yang daripadamu. Mereka memikulnya dengan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa siang hari ini, Engkau telah menghantar hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Lutan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hamba-Mu dengan pengurapan Allah. Bahkan otoritas dan wibawa Allah ada di dalamnya. Firman yang sudah disiapkan, firman pesan yang daripada-Mu yang akan disampaikan kepada wanita-Mu untuk membentuk kami sebagai wanita berubah oleh akal pembaruan budi di dalam Engkau ya Yesus, di dalam pengenalan kami yang benar akan Yesus Kristus di dalam setiap wanita-Mu. Pakai kehidupan daripada Bapak Agus Lutan Tuhan, apa yang sudah dihidupinya dia boleh impartasikan, dia boleh berikan kepada setiap wanita-Mu, supaya kami sama-sama melakukan kebenaran dengan takut dan hormat akan Engkau, mengerjakan keselamatan dengan gentar kepada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara Tuhan. Kami siap mendengarkan dengan hati-hati sebagai seorang murid untuk melakukan kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pada hari ini karena Tuhan baik. Kita silakan kepada amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang indah, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kami. Kami percaya apapun hal yang buruk yang kami alami, apapun hal yang tidak baik yang kami alami, Tuhan bisa mengorkestrasikannya menjadi kebaikan buat kami. Biar kami tidak hilang harapan, kami tidak tawar hati, tapi iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan di dalam Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu pada siang ini Tuhan. Isi bejana hidup kami dengan firman-Mu yang menjadi terang, yang menjadi pelita, yang menunjukkan jalan kepada kami. Bersabdalah, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, lawat setiap kami Roh Kudus. Kau tahu setiap hati pikiran kami, Kau kenal setiap pergumulan yang kami alami. Biar ada kekuatan ilahi, ada pertolongan ilahi terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat siang semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, bersyukur bisa ada bersama Women of Love hari ini. Dalam edisi masih lebaran nih ya, puji Tuhan ya. Pembantu belum balik ya ibu-ibu ya, puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6 yang menulis demikian. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 dari Daud. Ternyata tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ada kitab Mazmur yang ditulis rangkaiannya oleh Asaf, Heman, Yedutun. Tapi ayat yang kita baca ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud, yang merupakan pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan, Daud itu spesial. Daud itu luar biasa. Kenapa? Karena Daud itu hidupnya terbuka. Kalau kita pelajari kehidupan Daud, kita bisa belajar kesuksesannya, kita juga bisa belajar kegagalannya. Kita bisa belajar kemenangannya, kita juga bisa belajar tentang kekalahannya. Bahkan ada Mazmur paling spektakuler, Mazmur 51, di mana di sana Daud mengadakan pengakuan dosa. Kemarin di Instagram saya lewat satu artikel kecil video klip dari Rossi, saudara ya. Nah, Rossi diwawancarai oleh seseorang
orang dan mereka rupanya berbicara tentang koruptor. Nah, Rossi dalam penjelasannya dia berkata begini, dia bilang banyak koruptor itu tidak pernah mengaku mereka korupsi. Selalu mereka bilang mereka korban lah, selalu mereka bilang khilaf lah, selalu mereka bilang dijebak lah, selalu nyalain orang. Tapi Rossi bilang dari yang dia kenal, hanya ada satu wanita yang mengaku bahwa dia koruptor. Dia mengaku dia korupsi, dia memberikan anaknya makan uang haram. Namanya Angelina Sondah, kata Rossi, saudara ya. Jadi wanita itu luar biasa, kita pria kalah batin ya. Nah, saya diberkati tapi Daud hebat. Dia mengaku dosa publik, dia mengaku dosa terang-terangan. Ini gak mudah. Apalagi laki-laki makhluk paling sombong ya Philip ya. Nah saudara, makhluk paling songong saudara ya. Gak pernah ngaku salah. Selalu yang salah istrinya, selalu yang salah orang lain, selalu yang salah sekretarisnya. Gak pernah salah saudara. Itu laki-laki. Tapi Daud mengaku dosa, dia merendahkan hatinya, dia mengakui dosanya. Daud itu spesial banget. Dia menulis begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang diberkati Tuhan, salah satu masalah terbesar manusia adalah ketakutan. Kita punya ribuan macam ketakutan. Kita takut gagal, ibu-ibu takut tua, takut tidak cantik, nah, apalagi zaman sekarang takut suaminya digoda oleh pelakor, amin ibu-ibu sekalian, takut. Kita dipenuhi dengan macam-macam ketakutan. Apalagi situasi hari-hari ini, situasi yang menakutkan sekali. Saya dari rumah tadi dari Amsuta ke sini naik Grab, saudara ya. Naik Grab, kita naik Grab tadi. Terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang driver Grabnya. Dia cerita, ibu tahu nggak, bapak tahu nggak? Ini ada isunya besok bensin mau naik loh bu, katanya. Nggak tahu benar atau tidak. Dia bilang rencananya kata isu itu, yang tadinya Pertalite 10.000 jadi 14.000. Ini gimana Pak? Kalau bensin naik segitu banyak, pasti harga beras naik, transportasi naik, semua naik. Saya nge-Grab nih gimana? Sudah yang diberkati boleh timbul ketakutan. Nanti anak saya makan gimana? Nanti kami kerja gimana? Semuanya gimana? Dan dia mulai memperkirakan ada banyak hal-hal yang buruk akan terjadi karena naiknya harga bensin. Ketakutan. Apalagi peperangan yang terjadi di Selat Hormuz di Iran, saudara, yang membuat Pertamina nggak bisa lewat bensinnya, itu jadi masalah sekarang. Betul nggak saudara? Harga bensin jadi naik seluruh dunia, dampaknya mengerikan. Peperangan antara Israel melawan Iran dibantu oleh Amerika, nggak tahu selesainya sampai kapan. Saya punya teman itu mendapat berkat bisa ke Israel. 5 kali dia gagal ke Israel. 5 kali gagal Israel. Tiba-tiba ada orang dari Amerika ajak dia ke Israel, dibayarin saudara. Seneng banget. Udah 5 kali gagal, sekarang ada yang bayarin, seneng banget. Berangkatlah dia sampai di Dubai. Transit dari pagi sampai kemudian nanti ke Jordannya itu sore malam. Jadi mereka keluar dulu dari airport, mereka city tour saudara. Nah waktu mereka ketemu teman-temannya yang dari Amerika sudah datang duluan, jadi mereka ketemu di Dubai. Dia bilang gini, kok di langitnya ada bunyi jedung, jedung, jedung. Tapi kok nggak ada yang kebakar? Dilihat nggak ada yang terbakar. Rupanya rudalnya Iran di counter attack sama rudalnya Dubai, jadi meledaknya di atas saudara. Ini kok ada apa? Ternyata dapat isu bahwa airport Dubai sudah dirudal.
Dan akibatnya semua penerbangan batal, saudara. Jadi terpaksa ibu ini, saudara, jadi pengungsi 5 hari di Dubai. Dan dengan catatan tidak ada koper. Karena statusnya adalah transit. Terpaksa beli semua perlengkapannya. 5 hari status nggak jelas, saudara. Terus saya bilang, namanya Shirley, kamu masih mau lanjut ke Israel? Aduh, amit-amit deh Pak, kalau bisa pulang aja katanya. Saudara, saya mau beritahu, di tengah-tengah perang yang terjadi, tempat paling aman di mana? Di rumah kita, betul gak saudara? Nggak perlu Israel lagi. Terus saya tanya kemarin udah pulang kan? Lu mau ke Israel lagi nggak? Buat trauma, nggak usah dulu deh. Yang penting Israel di hati gua ya, walaupun gua lihat dengan mata gua. Nah, sudah diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati. Dampak daripada perang ini kan luar biasa sekali. Kita melihat saudara krisis BBM terjadi. Di Filipina itu orang ke kantor jalan kaki loh saudara. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kita melihat krisis goncangan demi goncangan terjadi. Menurut para ahli dalam piramid status sosial, kaum menengah itu runtuh saudara. Nah kalau kaum menengah runtuh jadi miskin saudara, orang butuh duit, orang jadi ganas. Nah kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kejadian keadaan-keadaan seperti ini. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, jujur keadaan tidak baik-baik saja. Jujur keadaan tidak aman-aman saja. Banyak orang di PHK, banyak orang yang susah cari uang sekarang. Saya punya teman pengusaha bilang gini, Pak, dulu waktu COVID itu susah banget. Susah banget. Tapi bisa bertahan. Sekarang lebih susah dari zaman COVID. Saya saudara nggak pernah tuh, orang-orang penting yang saya kenal itu bisik sama saya, Pak doakan Indonesia. Situasi lagi nggak bagus. Ekonomi lagi nggak bagus. Saya lihat. Saya sering cerita bahwa satu fenomena baru di Indonesia, mall tuh rame hari-hari ini, betul ya? Mall dari 2025, 2026 ini mall rame pengunjungnya. Tapi tanya sama yang punya butik, mereka mengeluh income-nya itu malah turun. Ternyata mall diserbu orang buat ngadem, saudara ya. Makanya timbul yang namanya Rojali, Rohana, Rohalus, Romusa. Rojali apa ibu-ibu? Rombongan jarang beli, hanya muter-muter. Bahkan maaf ya, air minum pun bawa dari rumah, saudara. Alasannya pakai tumbler, saudara ya. Iya kan? Ya Pak Tim pakai tumbler tuh ya. Nah saudara, ngopi pun saya bawa dari rumah loh saudara ya. Nah kita cuma ke mall buat ngadem doang. Lumayan toiletnya bersih ya, betul nggak? Mau selfie ada latar belakang Gucci, betul nggak saudara ya? Nah jemaat diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, apalagi yang namanya Rojali, Rohalus apa? Rombongan hanya nelus. Barangnya bagus ya, dia lihat harganya, dia kabur langsung ya. Ada lagi yang namanya Rohana, rombongan hanya nanya, Mbak ini harganya berapa? 2 juta, pergi dia langsung. Yang ngeri itu Romusa, rombongan muka susah saudara ya. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, keadaan tidak baik-baik saja. Keadaan tidak aman-aman saja. Keadaan sedang dalam krisis, sedang dalam goncangan. Secara domestik Indonesia banyak orang memprediksikan ada banyak hal akan terjadi. Bahkan ada yang memprediksikan dolar akan 20.000. Saya waktu operasi di Pineng, saudara, ringgit itu cuma 3.200. Sekarang sudah 4.300. Dolar Singapura sudah 13.400. Harga emas sudah berapa Bapak Ibu? Turun katanya dikit ya, puji Tuhan. Haleluya ya, beli. Nah saudara saya bukan money changer, jadi saya nggak tahu harga semua. Nah saya mau beritahu saudara, keadaan tidak baik-baik saja. Keadaan semakin sulit. Nah banyak orang melihat situasi keadaan yang terjadi ini merasa takut. Jack Ma, dia berbicara di Singapura. Dia bilang gini, bahwa memang perang ini jauh dari kita. Tapi dampaknya itu kita rasakan. Dampaknya itu akan kita alami. Nah saudara diberkati karena perang-perang ini timbul perang-perang yang kecil. Betul nggak? Timbul perang-perang lain yang kecil. Kita akan mendengar berita-berita tentang perang. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Betul saudara? Keadaan sedang tidak aman-aman
saja. Dunia sedang mengalami goncangan, dunia sedang mengalami bahaya, dunia sedang mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada pesan Tuhan hari ini, jangan kamu takut. Amin saudara. Makanya saya belajar dari Daud. Daud berkata begini, keadaan tidak baik, tapi aku tidak takut. Aku tidak gentar. Aku tidak gemetar. Amin saudara. Keadaan memang tidak baik-baik saja buat kita. Keadaan memang tidak aman-aman saja buat kita. Tapi kita mau katakan hari ini, aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar, dan aku tidak akan gemetar. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, ketakutan itu tidak ada gunanya. Ketakutan melumpuhkan kita secara fisik. Ketakutan melumpuhkan kita secara mental. Ketakutan melumpuhkan kita secara emosional. Dan bahkan ketakutan melumpuhkan kita secara spiritual. Ketakutan mengintimidasi kita sehingga kita tidak berani untuk melangkah. Kita nggak akan maju. Kalau Anda takut, Anda tidak akan pernah melangkah. Anda tidak pernah bertindak. Anda tidak akan pernah memulai, saudara. Karena takut kita jadi pengecut. Kita nggak berani bersaksi. Kita tidak berani berbicara tentang Tuhan kepada orang. Karena kita ketakutan. Orang takut sekarang ini. Takut bicara, takut speak up, takut menyatakan kebenaran. Orang takut, saudara. Nah, Alkitab berkata, ketakutan itu menyiksa kita. Kalau Anda baca 1 Yohanes 4:18 dikatakan, fear has torment. Ternyata ketakutan itu menyiksa kita. Ketakutan itu menyakiti kita. Dan ketakutan membuat hati kita tidak tenang. Kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kita mimpi buruk. Kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan dalam Amsal dikatakan ketakutan itu membuat kita berbeban berat. Weight us down. Kita kayak mikul berat beban sekian ton, saudara. Ketika Anda dalam ketakutan. Ketakutan membuat kita beban berat. Kita stres, kita khawatir, kita depresi. Bahkan ketakutan mengisolasi kita. Orang kalau takut dia menyendiri, dia mengisolasi diri. Dia saudara mengasingkan dirinya, dia takut bergaul, takut dikritik orang, takut ini, takut itu. Dia akhirnya diam di rumah, dia nggak bergaul, saudara. Ketakutan tidak ada gunanya. Yang kita butuhkan cuma satu, rasa aman. Apa saudara? Rasa aman. Abraham Maslow menulis satu diagram. Dalam diagram itu dia berkata manusia punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan fisik, makan, minum, pakai, dan segalanya. Itu kebutuhan fisik. Tapi Maslow juga katakan bahwa kita punya kebutuhan jiwa kita. Kebutuhan jiwa kita yang paling utama adalah secure. Kebutuhan jiwa kita yang paling utama adalah rasa aman. Manusia itu butuh aman. Manusia itu butuh secure. Kita punya sekuritas, tidak jamin kita secure loh. Kita punya security, tidak jamin kita secure. Jadi sekuritas itu tidak datang karena Anda punya bodyguard. Sekuritas itu tidak datang karena Anda punya tabungan, punya deposito, bukan. Orang itu memang butuh rasa aman. Kita butuh rasa aman secara finansial. Makanya Anda punya deposito, Anda punya emas, Anda punya simpanan dolar, dia punya simpanan angkat tangan. Gak ada yang ngaku ya. Nah sudah diberkati. Kita pengen rasa aman dong. Secara keuangan kita aman. Finansial kita aman. Kita punya tabungan. Betul saudara. Kita pengen lingkungan kita aman saudara. Kita pengen tempat tinggal kita aman. Tenang. Tidak ada gangguan. Tidak preman. Tidak ada ancaman. Tidak ada macam-macam. Kita butuh sesuatu yang aman dalam hidup kita. Kita butuh tempat ibadah yang aman. Kita beribadah dengan aman. Tanpa ada gangguan. Tanpa ada ketakutan. Tanpa ada kekhawatiran digerebek. Betul gak usah? Kita butuh rasa aman. Itulah kebutuhan manusia hari-hari ini. Kita butuh rasa aman, bebas dari ancaman, bebas dari bahaya, bebas dari semua. Kita butuh juga saudara yang namanya relationship yang secure. Kita butuh teman-teman yang buat kita aman. Betul gak? Teman-teman yang buat kita nyaman. Betul gak? Kalau ada teman bully kita, kalau ada teman-teman yang posesif hidup kita. Saya punya teman tuh posesif banget. Kita harus ikutin apa yang dia mau. Kalau begitu kita nggak ngikutin apa yang dia mau, kita jadi lawan dia. Saya bayangkan. Nah kita nggak aman dengan orang seperti itu. Kita nggak nyaman dengan orang seperti itu. Kita butuh teman-teman yang nyaman, yang enak. Teman kita bisa ngobrol apa adanya, curhat sudah. Yang ngerinya sekarang kalau kita curhat sama teman kita, langsung satu Indonesia tahu. Nah itu yang ngeri saudara. Tapi di sini sih nggak ada ya, nggak ada bedanya. Nah coba diberkati. Kita butuh secure, rasa aman dalam hidup ini. Dan itu yang dimiliki oleh Daud.
Rasa aman itulah yang buat Daud berkata, aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar, aku tidak akan gemetar. Rasa aman itu tidak tergantung situasi kondisi yang baik. Kadang yang dialami Daud gak baik-baik saja. Kadang yang dialami Daud tidak aman-aman saja. Kadang yang dialami oleh Daud sulit. Banyak tantangan. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Pengkhianatan demi pengkhianatan dia alami. Tapi dia berkata, aku tidak takut. Aku tidak akan getar. Aku tidak akan gemetar. Dan saya berdoa, biar pada Women of Love hari ini berkata, kami tidak akan takut. Kami tidak akan gentar. Kami tidak akan gemetar. Sekalipun goncangan terjadi, sekalipun tantangan badai terjadi, kami tidak akan takut. Amin. Dari mana rasa secure itu muncul? Yang pertama, dari confident Daud kepada Tuhan. Dia berkata, sekalipun musuh tetap menyerang aku tetap percaya. Ini keren banget. Tetap percaya. I have confidence in God. Situasi bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Betul saudara? Semua bisa berubah di dunia ini. Orang yang baik sama kita bisa jadi musuh kita kok. Betul gak? Orang yang tadinya dekat sama kita bisa meninggalkan kita kok. Sudah keadaan bisa berubah. Situasi bisa berubah. Tren bisa berubah. Fashion bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Tapi kita butuh dasar yang tidak berubah. Dan dasar yang tidak berubah hanya Tuhan. Ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu adalah kerajaan surga. Kerajaan dunia tergoncangkan. Tapi kerajaan surga tidak akan tergoncangkan. Dan satu berita baik, kita bukan warga dunia. Kita adalah warga kerajaan surga. Yang sepakat katakan amin. Saya bilang sama istri saya gini, sayang, kalau kamu selalu fokus pada krisis ini, krisis itu, susah ini, susah itu, apalagi kemarin ada isu blackout ya, akan mati lampu seminggu. Istri saya bilang, ini gimana mati lampu seminggu ya? Kita beli lilin, saya bilang lilin gak cukup, genset, saya bilang saudara ya. Nah saya orang ketakutan. Kenapa? Fokus kita sama dunia, cari uang susah, dolar mahal, ini semua kita fokus pada, gak ada BBM kita fokus. Nah kalau Anda fokus pada dunia, krisis, Anda mengalami krisis. Tapi saya bilang sama istri saya, kita ini bukan anak dunia. Dunia akan tergoncangkan. Dunia akan kacau balau. Dunia akan mengalami hiruk pikuk. Tapi kita anak kerajaan surga. Tidak akan tergoncangkan. Amin saudara. Bahkan kita bukan cuma anak kerajaan surga. Alkitab bilang kita adalah the ambassador. Kita adalah duta kerajaan surga. Saya punya teman seorang jenderal, dia diutus oleh pemerintah Indonesia menjadi utusan di PBB. Nah karena dia utusan Indonesia ke PBB, pemerintah Indonesia menyediakan semua yang dia perlukan. Rumah disediakan, sekolah anak disediakan, mobil disediakan, bahkan boleh bawa pembantu dari Indonesia ke New York, saudara. Keren banget saudara ya. Nah semuanya ada. Saya belajar gini. Pemerintah Indonesia aja bertanggung jawab untuk dutanya. Apalagi kerajaan surga. Anda tuh di muka bumi ini duta kerajaan surga. Semua akan kerajaan surga supply dalam hidup kita. Apa yang kau perlukan, kerajaan surga akan sediakan bagi setiap kita. So Anda tidak usah takut. Krisis boleh terjadi. Tapi kita kerajaan surga. Duta kerajaan surga. Orang bilang susah cari uang. Justru saya bilang, di tengah-tengah krisis ini, orang percaya akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita akan melihat membuat garis perbedaan antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Nah sekaranglah waktunya. Kita akan bisa melihat yang mana yang takut Tuhan, yang mana yang tidak takut Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana reaksi yang berbeda dari satu keadaan yang sama. Saya jadi ingat tentang keadaan orang Israel di Goshen, saudara. Goshen itu di tengah-tengahnya Mesir. Ini Mesir, tengah-tengahnya Goshen. Hebatnya saudara, hebatnya Mesir ngalami tulah. Tulah terjadi di Mesir. Tapi orang Israel yang di Goshen kesentuh aja enggak saudara. Nah itu yang akan terjadi hari-hari ini. Dunia krisis, dunia goncang-gancing. Tapi anak Tuhan ada di Goshen. Dipelihara, dijaga, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya belajar dari Elia. Elia itu hebat saudara. Ketika Israel mengalami musim kering, kelaparan. Apakah Elia kelaparan? Tidak. Tuhan pelihara Elia di mana? Di mana? Sungai Kerit. Betul gak? Di
Di situ ada air yang cukup. Bahkan Tuhan kirim stik buat Elia. Keren banget. Lagi musim kering makan stik, saudara. Keren banget, saudara. Nah, Tuhan supply, gak pernah terlambat. Elia gak pernah kelaparan. Protein yang cukup, air yang cukup disediakan Tuhan. Masalah muncul. Sungai Kerit menjadi kering. Apakah Elia mati kelaparan? Tidak. Tuhan pakai siapa? Janda di Sarfat. Yang stok makanannya udah habis, ini terakhir buat Elia, dan mukjizat terjadi. Janda di Sarfat dipakai mensuplai semua yang Elia perlukan. Saya mau beritahu, sebagai anak kerajaan akan ada berkat yang tidak terduga. Berkat yang kita gak pernah sangka. Berkat yang kita gak pernah bayangkan. Tuhan sediakan buat setiap kita. Tuhan bisa pakai janda-janda di Sarfat untuk memelihara hidup setiap kita. Tuhan bisa pakai orang yang kita gak duga, gak kira, gak sangka. Orang yang paling pelit di muka bumi ini. Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Amin, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, yang penting adalah aku tetap percaya. Kata tetap itu konsisten. Betul nggak? Tetap itu dalam situasi, kondisi apapun yang terjadi. Ketika kita diberkati percaya, semua orang juga bisa. Tapi ketika goncangan terjadi, ketika krisis terjadi, ketika badai terjadi, masih nggak kita tetap percaya kepada Tuhan? Nah, ini tidak mudah. Kepercayaan kita harus berakar dengan benar di dalam Tuhan. Kepercayaan kita harus kepercayaan yang unshakable, yang unmovable, yang unbendable. Yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak terpatahkan. Iman kita harus seperti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bilang gini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun kami tidak diluputkan dari nyala api, kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Betul ya? Walaupun masalahku masih banyak ya, tetap percaya rencanamu terindah. Amin, saudara. Iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah krisis yang terjadi. Dan Daud sudah membuktikan itu ketika dia melawan Goliat. Jemaat yang diberkati, Goliat itu raksasa. Daud cuma remaja 15-16 tahun. Gak mungkin Daud bisa menang melawan Goliat. Kalau kita buat perbandingan Daud dan Goliat, Daud pasti kalah. Dari postur tubuh aja udah kalah. Dia raksasa lawan remaja biasa. Dari segi profesi aja kalah. Memang Goliat itu pahlawan dari dulunya. Sementara Daud cuma gembala kambing domba. Saudara, dari segi perlengkapan perang, si Goliat pakai perlengkapan lengkap, Daud cuma pakai ketapel. Dari segi pengalaman, Goliat itu sudah profesional. Daud ini cuma amatir. Gak mungkin Daud bisa menang. Tapi sejarah mengubah keadaan. Yang menang bukan Goliat. Yang menang adalah apa yang membuat Daud menang? Karena dia berkata begini, aku percaya hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku. Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Yang membuat Daud menang, saudara, bukan keadaan luar, tapi di dalamnya. Imannya yang membuat dia menang. Dia percaya sekalipun Goliat itu raksasa, sekalipun Goliat itu tidak bisa dikalahkan, tapi bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkannya. Amin, saudara. Jangan terintimidasi dengan situasi kondisi luar yang sedang terjadi. Jangan terintimidasi dengan berita-berita yang kita dengar hari-hari ini. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Beda sama tentara Israel. Tentara Israel fokusnya kepada Goliat. Mereka lihat Goliat, wow, gede, tinggi. Dan apalagi Goliat mengintimidasikan, meneriak-neriakan, hei, siapa dari kalian lawan saya? Senjatanya iblis itu cuma satu, intimidasi.
Kalau Anda bisa terintimidasi, Anda dilemahkan, Anda takut, Anda nggak akan bertindak. Itu cara kerjanya setan, mengintimidasi hidup setiap kita. Tapi tentara Israel fokus kepada Goliat, akibatnya mereka menjadi ketakutan, lama-lama menjadi tawar hati, dan mereka akhirnya pasrah terima nasib mereka. Saya mau beritahu saudara, Goliat itu bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Dan Daud sudah membuktikan Goliat bisa dikalahkan. Kemenangan Daud adalah kemenangan iman. Dari diberkati Tuhan, hari-hari ini yang kita perlukan adalah iman yang kuat. Iman yang bertahan. Iman yang tahan banting. Saya sering katakan, gimana kita tahu iman Anda tahan banting? Gimana saya tahu nih, aku ini tahan banting? Ya dibanting, sudah, betul nggak? Siap dibanting? Amin. Gimana saya tahu ini botol ditahan uji? Harus apa? Diuji. Anda mau jadi orang Kristen yang tahan banting? Yang tahan uji? Yang imannya bisa diuji oleh situasi keadaan yang ada, amin. Dan apa keyakinan Daud? Dia bilang gini, Tuhan adalah terangku. The Lord is my light. Tuhan adalah terang. Terang itu fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsi terang apa? Terang itu absolut loh. Gelap itu gak ada definisinya. Gelap itu adalah the absence of light. Tidak adanya terang. Jadi terang fungsinya apa? Melenyapkan kegelapan. Kalau ini gelap di depan lampu jadi terang. Betul gak saudara? Hilang tuh gelap. Orang bilang gini, Pak Agus, 2026 ke depan kita akan masuk zaman makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Lu, gua enggak. Karena Tuhan adalah terang. Amin saudara. Lu jalan dalam gelap, gua enggak. Gua jalan dalam terang. Saudara tahu nggak apa yang terjadi kalau gelap? Di India pernah terjadi loh. Ya benar. Di India pernah terjadi 1 hari 24 jam mati lampu. Pernah terjadi 24 jam mati lampu. Anda bisa bayangin nggak? Gimana kalau nggak ada lampu 24 jam, nggak dari sini 24 jam? Tadi apa? Apa? Nabrak, nacet. Ya? Nabrak, latih lampu. Apalagi? Mau ambil ATM? Gak bisa. Mau terbang? Gak ada komputernya. Gak ada lampu. Dokter operasi? Ngasih lampu, apa yang mau dioperasi? Saudara bayangkan kekacauan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Anak-anak nih, kalau ada gelap langsung apa? Nangis. Hidupin lampu langsung ketawa. Saudara yang diberkati, yang namanya terang melenyapkan kegelapan. Orang kalau dalam gelap, dia nggak bisa bedakan yang mana istri, yang mana pembantu, saudara ya, nggak bisa bedain. Orang kalau dalam gelap, dia nggak bisa bedain yang mana uang kantor, yang mana uang pribadi, nggak bisa bedain. Namanya lagi gelap, nggak kelihatan. Betul nggak saudara ya? Nah cepat diberkati Tuhan. Kita nggak jalan dalam gelap. Kita berjalan di dalam terang. Gelap tuh nggak pasti. Gelap tuh nggak pasti. Si Paulus pernah, mereka naik kapal, gelap, badai datang, gelap, nggak lihat apa-apa. Berhari-hari gelap. Mereka panik, mereka takut sudah. Gelap. Tapi saya bersyukur. Daud kata gini, Tuhan adalah terangku. Kita tidak berjalan dalam ketidakpastian. Kita berjalan dalam kepastian. Karena ada terang. Amin saudara. Kita nggak berjalan dalam kegelapan. Kita berjalan di dalam terang. Saudara diberkati. Saya punya teman saudara. Teman saya ini, sepasang suami istri ini, setiap hari ribut. Setiap hari berantem. Berantem, tem. Sampai mereka merencanakan pisah, gak cerai. Pisah kan udah gak tahan. Ribut aja tiap hari. Berantem aja tiap hari. Berantem aja tiap hari. Jadi mereka mau pisah nih. Anaknya nangis datang sama saya. Pak Agus, kami gak mau dong papa mama pisah. Karena lama-lama jadi pisah, akhirnya cerai kan. Kami gak mau, tolong Pak Agus, tolong damaikan papa mama. Gimana caranya ya?
Bapaknya keras kepala, mamanya juga keras kepala. Gimana nyatuinnya? Kita cuma doa. Ternyata saudara, ini orang didukunin saudara. Ada yang main kuasa gelap. Yang main kuasa gelap salah satu pegawainya di pabriknya. Rupanya si cewek ini naksir sama bosnya. Dia dukunin saudara. Makanya punya suami ganteng tuh repot juga Bu Evelyn ya. Nah saudara ya, didukunin sama pegawainya. Nah saudara yang diberkati, bahkan yang mengerikan lagi, setiap kali saya khotbah di PD di kantor itu, anak ini datang, orang Kristen saudara. Orang Kristen. Ternyata main kuasa gelap. Makanya si istri ini bilang, kenapa kok suami saya tuh gak cinta, si favor aja sama cewek ini. Dikasih yang lain gak dikasih mobil, ini dikasih mobil. Ini kalau salah kerja gak boleh ditegur. Kayak spesial gitu saudara ya. Rupanya dia main apa? Ya gak tahu lah, main dukun-dukun gitu. Nah yang namanya terang tuh melenyapkan kegelapan. Akhirnya kebongkar, ketahuan saudara. Ternyata dia main kuasa gelap. Saya mau beritahu, sejahat-jahatnya setan, Tuhan kita bisa membongkar semuanya. Yang sepakat katakan amin. Kita nggak berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan di dalam terang. Jadi arah hidup kita tuh pasti. Kita nggak berjalan meraba-raba loh. Banyak sekarang orang lagi bingung nih. Gak tahu mesti gimana, punya banyak uang, tapi gak tahu uangnya mau dikemanain. Gak tahu mau bisnis apa lagi, mau bisnis ini salah, mau bisnis salah. Mungkin sudah lagi meraba-raba nih, mau ngapain nih, situasi ini gimana gak tahu. Tapi kita dengan iman, kita punya kepastian. Karena Tuhan menjadi terang, menuntun langkah-langkah hidup kita, menunjukkan jalan-jalannya pasti buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Alkitab bilang terang itu adalah firman. Dan saya belajar dari bahasa aslinya, kata terang itu artinya tahu. Kata gelap itu artinya masa bodoh atau tidak tahu. Saya menanya ya, kenapa ular itu datangnya sama Hawa, bukan sama Adam? Kejadian 3 ya, ular menggoda Hawa, bukan Adam. Kenapa perempuan? Kenapa enggak laki-laki? Ada yang tahu? Ibu-ibu nggak tahu kenapa Anda digoda? Hah? Perempuan kenapa Anda digoda? Kenapa wanita? Ada yang bilang gini, Pak, karena wanita tuh makhluk lemah katanya. Dia nggak tahu the power of mak-mak saudara ya. Jangan pernah lawan mak-mak saudara. Nggak akan menang. Dalam pernikahan hukumnya ada 3. Yang pertama, hukum pertama Pak Tim, istri tidak pernah salah. Makanya kalau toilet di toilet dimanapun juga, selalu wanita right, pria wrong, saudara ya. Itu selalu hukumnya, betul kan? Toilet kan wanita right kan, betul ya? Selalu pria wrong. Nah sudah diberkati. Jadi hukum pertama dalam pernikahan, istri tidak pernah salah. Yang kedua, hukum kedua dalam pernikahan, suami selalu salah. Hukum yang ketiga dalam pernikahan, kalau istri salah, mengacu ke poin nomor 1. Nah, cuma diberkati. Jangan pernah lawan mak-mak, gak akan menang. Jadi kalau orang bilang wanita makhluk lemah, salah. Wanita makhluk paling kuat di muka bumi ini. Yang sepakat katakan amin. Nah, saudara, kenapa wanita? Kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Saya mau nanya, yang tahu firman siapa? Adam. Tuhan sampaikan firman sama siapa? Adam. Jadi Adam levelnya tahu. Karena Adam tahu dia terang. Betul ya? Hawa levelnya tidak tahu. Kesalahan Adam adalah dia tidak meneruskan firman itu kepada Hawa. Amin saudara. Nah ini kesalahan pada laki-laki nih. Tidak mengajarkan firman kepada istrinya. Nah cuma diberkati karena Hawa ini tidak tahu dia gelap. Iblis suka yang gelap yang terang. Gelap. Dia godalah si Hawa. Nah cuma yang diberkati Tuhan, kita itu punya terang. Dan itu adalah firman Tuhan. Berjalan dalam firman Tuhan. Yang kedua, fungsi terang apa? Ada yang tahu? Apa? Ya tadi sudah menunjukkan arah, kita nggak bingung.
Fungsi terang adalah mengekspos, membongkar ketidakbenaran. Kalau Anda mau cari barang, Anda pakai apa? Senter. Terbongkar tuh semua tuh. Ya kan? Oh ternyata ini gue di sini, ternyata ini di sini, terbongkar. Terang itu punya kemampuan mengekspos, punya kemampuan menyatakan, membongkar. Saudara, kenapa orang nggak suka terang? Saya mau nanya, Anda lebih suka hidup dalam terang apa gelap? Enggak, Anda sukanya remang-remang. Kadang gelap, kadang terang, betul nggak? Halo? Ya kan? Anda mau terang? Nggak suka. Isinya kalau tidur nggak suka terang. Sukanya remang-remang. Nah, saya diberkati Tuhan, banyak orang nggak suka terang. Kenapa? Terang tuh mengekspos, menyatakan kebenaran. Orang nggak suka kebenaran. Kok nggak dibilang amin ya? Kita nggak suka kebenaran. Karena kebenaran tuh menyakitkan. Kebenaran tuh membongkar semua ketidakbenaran. Orang nggak suka. Saya kemarin ke dokter di Singapura. Dokter cek dokter ginjal. Saya bilang, Pak, kayaknya prostat you ada problem nih. Ya maklumlah umur dan 60-an ya. Tapi nggak kelihatan ya kayak umur 35 gitu kan ya. Nah saudara, dia bilang coba cek prostat saya. Akan dicek prostat. Dokter bilang, oh PSA-nya tinggi nih. Ini mesti gini. Dokter, semuanya buruk yang dia bilang. Semuanya buruk yang dia bilang. Saya pikir ketika saya dengar berita, dokter tuh menyatakan kebenaran dari analisa medis. Dia gak bohong, semuanya kebenaran. Apa sudah pikir saya dengar, saya senang? No. Apakah saya bilang, glory, haleluya. Kita takut. Kalau bisa dokter jangan ngomong gitu. Makanya banyak orang gak berani check up karena takut terbongkar dosa-dosa di tubuhnya. Betul gak? Takut terbongkar. Nah jemaat, orang gak suka kebenaran. Kita sukanya apa? Kepalsuan. Drama. Dan maaf ya, sekarang mimbar diisi dengan kepalsuan dan drama. Orang di gereja main drama. Anda tuh the best actress, the best actor, Academy Award, saudara ya. Anda para pemenang Oscar. Pemenang Oscar Michael Jordan itu kalah sekarang sama kita-kita ini, saudara. Dunia ini panggung sandiwara, semua ceritanya mudah berubah. Kita ini pemain sandiwara. Anda tuh pelakon-pelakonnya. Dan Anda lebih pintar acting dari drama Korea. Benar, jago. Di gereja rohaninya minta ampun. Haleluya, glory. Di luar gereja, ya Tuhan Yesus. Makanya kita lihat di gereja orang Lucifer, di gereja Gabriel, di luar gereja dia Lucifer, saudara. Kenapa? Di gereja dia main drama. Kepalsuan. Ketidakbenaran. Orang suka kepalsuan. Satu hari saya punya teman pendeta, kalau khotbah nih, isinya duduk di situ. Kalau suami cerita, bagus. Suami bilang, istri bilang, bohong. Istrinya bilang, bohong. Awas kamu bilang begitu saya ya, awas ya. Bohong. Ya bayangin, jadi itu kan semua drama doang. Karangan doang. Saudara, orang suka drama, orang suka menafikan. Teman saya seorang WL, nih Elvis pasti punya pengalaman ya. Dia bilang gini, saya lihat Pak, ini kritik buat Bapak dan teman-teman pendeta katanya, kalian tuh jangan munafik. Kami tuh ngelihat kalian gitu ya. Jadi saya belajar gitu. Ketika kita percaya Tuhan, apalagi ketika kita melayani nih, kita tuh kayak ditempatkan di akuarium Pak Tim. Ya, orang lihat kita dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Betul nggak? Orang tuh ngeliatin kita, benar saudara. Nah, teman saya ini WL, dia bilang ada seorang hamba Tuhan terkenal, nggak usah sebutkan namanya, kode etik. Dia bilang dari awal saya nyanyi, dari awal puji-pujian, dia main handphone Pak. Dia mengetuk handphone, main handphone dia Pak. Gak pernah satu lirik pun dia nyanyi, dia main handphone. Begitu mimbar diserahkan kepada dia maju ke depan. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Hati saya penuh dengan penyemangat. Teman saya bilang, gak bisa sebutkan lah ya. Wah, benar sampai begitu. Drama banget. Terus sedikit menitikkan air mata.
Dan kita tertipu dengan drama-drama itu. Dan anehnya kita suka dengan drama itu. Karena kita juga adalah pemain drama itu. Kalau Pak Tim sampaikan kebenaran, Anda suka nggak? Kalau Pak Tim bongkar dosa Anda suka nggak? Apa tuh perintah? Nembak aja khotbahnya. Emangnya dijenggot tukang tembak, saudara. Nah, sudah diberkati. Kebenaran itu menyingkapkan, mengekspos ketidakbenaran. Tapi kalau Anda mau berjalan dalam terang, izinkan Tuhan menguduskan Anda. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Maka 2026 ke depan kita akan aman. Kita akan tenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, dikatakan begini, Tuhan adalah keselamatanku. Kata selamat itu artinya to deliver. Membebaskan, melepaskan. Hidup kita mungkin ada masalah. Hidup kita mungkin ada pergumulan. Tapi Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan mendeliver setiap kita. Saudara, kita keluar dari keadaan itu. Kita keluar. Jadi saya belajar namanya deliverance itu deliverance from. Ya, deliver dari. Deliver to. And deliver through. Nah, ini pentingnya. Deliver from, deliver through, and deliver to. Jadi Tuhan itu bebas setiap kita. Apapun masalah kita dibebaskan dari, kita dibebaskan melalui, dan kita dibebaskan menuju, saudara. Amin, saudara. Nah, ada deliverance yang Tuhan sediakan buat kita. Ada jalan keluar. Kemarin kami berobat ke Singapura. Saya ada pelayanan sekalian berobat. Check up ke dokter. Karena kedua dokter biayanya cukup besar. Waduh, puji Tuhan kita udah siapin uang untuk berobat. Karena memang udah direncanakan. Jadi kita udah puji Tuhan lah. Tapi Tuhan itu baik ya. Orang bilang krisis. Orang bilang susah cari duit. Tapi kalau Tuhan mau berkati kita, ada jalan Tuhan. Di Orchard, kami jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke Orchard. Mau balik hotel ya. Mau balik hotel kita jalan kaki. Tiba-tiba ada satu ibu. Dia lagi buang sampah. Papasan sama saya. Jujur saya udah gak ingat dia. Karena mukanya udah berubah. Banyak ibu yang tiba-tiba berubah mukanya kan ya. Di sini sehingga, kok ketawa sih Bu? Banyak ibu-ibu yang tiba-tiba berubah mukanya. Betul ya? Bener. Kemarin sih ketemu teman, udah lain mukanya. Udah gak ngenalin sih, bener. Nah, jadi saya udah gak ingat dia karena berubah mukanya. Berubah banget. Saudara. Yang tadinya gak tirus jadi tirus ya. Ya macam-macam lah ibu-ibu sekarang ya. Gak tahu tuh ya urusan apa tuh ya. Nah saudara, dia nyapa saya. Bagus katanya. Nah saya ini siapa ya? Oh iya bagus, senang lo bisa ketemu. Suaminya saya lihat makin kinclong mukanya. Glowing banget. Saya lupa namanya siapa nih. Terus isi saya masih lebih muda dari saya, lemnya masih kuat. Oh kamu ini katanya ya. Apa kabar Bu? Dia sebut nama. Oh ini dia rupanya. Udah lama gak ketemu. Dia ingat saya puji Tuhan ya. Memang muka-muka imut-imut gini gampang keinget ya. Nah saudara, akhirnya dia ngobrol-ngobrol. Oh cita-cita, terus dia berobat juga, saya berobat. Terus kita makan yuk Pak. Diajak makan saudara. Di satu restoran yang cukup mewah, kita makan di situ ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, besok saya ada pelayanan nih. Kalian ikut doang kan, belum pulang ya? Ikut ibadah. Oh iya Pak, kami pasti ikut. Dia besoknya datang ke gereja, kita ngobrol-ngobrol. Terus sebelum dia berpisah, dia kasih angpau buat saya. Dan saya bilang, oh thank you banget. Tahu gak saudara, jumlah angpau yang dititip buat saya, persis jumlah biaya kami berobat ke dua dokter. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah, Tuhan itu deliver kita. Tuhan bisa memenuhi semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya pergumulan. Tapi Isa deliverer. Dia pembebas setiap kita. Kata keselamatan itu juga artinya rescue. Rescue itu menolong kita. Mungkin kita dalam bahaya, mungkin kita dalam masalah. Tuhan menolong, Tuhan rescue, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan meluputkan kita, menjauhkan kita, merescue kita. Bahkan tuh selamat itu artinya to bring into safety. Yaitu membawa dalam tempat yang aman. Saudara kalau bicara, boleh bicara akhir zaman dikit Pak Tim ya.
Kalau Anda bicara akhir zaman nih, yang tertarik akhir zaman, pusat akhir zaman itu Israel, tanah perjanjian. Dan kalau Anda bicara tentang akhir zaman, perhatikan 4 raja. Raja utara itu Rusia, raja selatan itu Iran, raja barat itu Amerika, raja timur itu Tiongkok. Nah ini lihat siklusnya. Nah sudah ini diberkati Tuhan. Kalau bicara akhir zaman ada 3 konsep umum tentang yang namanya rapture. Ya, saya nggak tahu Pak Tim pro yang mana. Tapi setiap konsep itu punya kebenarannya masing-masing. Kita mengenal yang namanya pre-tribulation, yaitu apa? Pengangkatan sebelum aniaya. Ku pergi haleluya, ku pergi haleluya. Jadi sebelum aniaya kita udah diangkat duluan di awan-awan. Ada yang kedua mid tribulation. Ada aniaya dulu, di tengah-tengah aniaya diangkat. Ada lagi konsep yang ketiga yang namanya post tribulation. Artinya orang percaya ngalami aniaya, kemudian baru di akhir dia diangkat. Nah, sudah ini konsep ya, ini konsep. Kita nggak tahu yang benar yang mana. Semua orang punya argumen masing-masing, silakan. Nggak usah ribut soal itu. Karena nanti kalau sudah terjadi baru kita tahu yang mana yang benar, saudara. Tapi kalau yang saya, ini konsep lagi nih. Boleh konsep dong ya. Ini kan penafsiran ya, konsep. Yang saya pelajari adalah, saya tahu nggak? Apa yang terjadi pada akhir zaman ketika antikris datang, dengar ya. Ada 3 level orang Kristen dibagi Tuhan. Yang pertama Kristen halaman. Orang Kristen daging. Ya Kristen percaya Tuhan, tapi masih bohong, masih korupsi, masih berbuat dosa, masih duniawi. Tapi Kristen, percaya Tuhan, selamat. Yang kedua Kristen ruang kudus. Di mana dia penuhi Roh Kudus, dia diurapi Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia tidak dipengaruhi oleh dunia, tapi dia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, yang ketiga adalah orang Kristen ruang Maha Kudus. Ini orang Kristen yang sempurna. Menurut saya, ini konsep ya. Menurut saya, ketika antikris datang, Alkitab bilang gini, yang Kristen sempurna akan dibawa ke surga. Yang Kristen sempurna akan dibawa ke surga. Yang Kristen ruang kudus akan diasingkan, dipelihara oleh Tuhan seperti Elia di sungai Kerit tadi. Yang orang Kristen daging akan mengalami aniaya antikris. Tapi saya bersyukur, saya berdoa kita nggak mengalami itu, karena Tuhan akan bring us into safety place. Tuhan akan membawa kita, mengasingkan kita, menjagai kita, melindungi kita di satu tempat yang aman. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kata selamat juga artinya kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yang ketiga, dikatakan begini. Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng itu buat apa sih? Tempat perlindungan. Tempat persembunyian. Jadi kalau mau lari itu kepada Tuhan. Tempat sembunyi itu kepada Tuhan. Saudara, ada satu berita mengatakan kalau perang dunia ketiga terjadi, ada 10 negara paling aman di dunia. Salah satunya tahu apa? Indonesia. Tenang banget ya. Itu yang dia banggakan ya. The safest place on earth. Kalau perang dunia ketiga, salah satu tempat paling aman menurut berita adalah Indonesia. Tapi apakah Indonesia benar-benar aman? Belum tentu. Tempat paling aman di dalam Tuhan. Di hadirat Tuhan. Amin saudara. Tuhan adalah benteng hidup kita. Tempat perlindungan kita. Tempat persembunyian kita. Sembunyi sama Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya Daud katakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal. 2026 pasti kita punya resolusi ya. Pasti kita punya cita-cita, keinginan kan. Apa keinginan Anda 2026? Yang pingin lebih kaya lagi angkat tangan. Enggak ada loh Bebe, cuman sini ya. Yang ingin lebih sukses lagi angkat tangan.
Lebih sukses. Yang ingin lebih kurus lagi angkat tangan. Yang ingin oplas angkat tangan. Yang ingin oplas ada, yang ingin oplas. Siapa orang punya keinginan masing-masing kan ya. Dan kita nih kayak Doraemon loh. Banyak kali kepingin kita. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini itu. Banyak banget. Saking banyaknya sampai kita bingung. Sampai kita khawatir, betul gak? Semua ini bikin. Sampai bingung yang mana mau fokus. Tapi Daud tuh hebat tuh. Dia bilang satu hal yang ku minta. Satu hal yang ku inginkan, fokus. Yang hebatnya lagi ya. Dia gak minta kekayaan, kekuasaan. Dia gak minta viral. Orang sekarang pengen viral, saudara ya. Oh, viral nih anak-anak muda konten kreator. Viral, saudara. Sekarang pendeta jadi konten kreator juga ya. Nah, viral. Nah, coba diberkati, dia gak minta itu. Yang dia minta apa? Diam di hadirat Tuhan. Dwell in the presence of God. Daud mengejar hadirat Tuhan. Karena dia tahu tempat perlindungan. Tempat paling aman itu dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Kita harus mendekatkan diri ke hadirat Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Alkitab bilang ini dalam ayat yang kita baca, saya suka ayat ini, dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, to see the wonder of God. Apa wonder artinya ya? Wonder itu keajaiban. Kalau wonder itu kan wow. Saya baru pulang dari tembok Cina, wow. Salah satu wonder of the world ya. Ya, wow. Gila zaman dulu bisa bangun segitu hebat saudara. Saking hebatnya sampai saya jatuh di tembok Cina saudara ya. Langsung diberkati. Luar biasa loh zaman dulu. Itu zaman dulu loh saudara. Bisa bangun begitu hebat, wow. Nah ketika Anda dalam hadirat Tuhan, Anda lihat Tuhan akan bilang apa? Wow. Kristen tuh gak biasa-biasa. Kristen tuh wow. Lihat kiri kanan bilang wow. Dan kau akan di dalam hadirat Tuhan. Kau akan melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin sudah. Dikatakan dan di dalam pondoknya dia melindungi aku pada waktu bahaya. Bahaya boleh datang. Kita dilindungi di pondoknya Tuhan, di kemahnya Tuhan. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah yang ini paling penting. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, ketika masalah datang, Tuhan mengangkat hidup setiap kita. Amin. Kalau Anda ada di bawah nih, di bawah Anda lihat gedung, halangan rintangan. Tapi kalau Anda naik ke gereja lantai berapa ya Pak Timi? Anda naik ke lantai 20 lah. Saya mau nanya, itu jadi masalah enggak sih? Enggak. Yang hebatnya masalah boleh datang. Goncangan boleh datang. Tapi kita diangkat. Lihat kiri kanan bilang, diangkat. Lihat kiri kanan bilang, kamu akan diangkat. Melampaui, melebihi semua keadaan itu. Sehingga tidak melihat dengan perspektif manusia lagi. Kita melihat dengan perspektifnya Tuhan. Amin saudara. Nah ini penting. Lot lihatnya apa? Fisikal. Sodom dan Gomora bagus cantik. Tapi Tuhan ngangkat Abraham. Dia melihat apa? The promise of God. Jemaat yang diberkati, Tuhan mengangkat kita. Dan dikatakan sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Kita bisa mengatasinya. Kita bisa mengatasinya. Lihat kiri kanan, I can handle it baby. I can handle it baby. Amin. Aku bisa mengatasi. Tantangan sih ada. But it's no problem for me. It's okay. I can handle it. Amin saudara. Maka dari itu, kejar hadirat Tuhan. Dwell in the presence of God. Itu yang Daud katakan. Dan aku akan menyanyi, bermazmur, mempersembahkan korban dengan
bersorak-sorai. Hari ini orang Kristen harus banyak memuji-muji Tuhan. Harus banyak bersorak-sorai. Harus banyak bermazmur buat Tuhan. Ketika kau memuji-muji Tuhan, atmosfer ketakutan, kekhawatiran, depresi, stres akan lenyap. Diganti dengan sukacita dan kemenangan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Daud katakan, aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan gemetar. Everything okay and fine. Amin saudara. Secure. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Saya akan lihat keadaan semakin buruk. Keadaan semakin kacau. Keadaan semakin goncang-gancing. Ini akan terjadi. Dan harus terjadi. Sesuai Alkitab katakan. Teman saya kemarin telepon. Dia bilang, Pak, ini gimana ya Netanyahu nih ya? Gimana nih semua mereka di si Trump ini gila banget. Saya bilang memang Alkitab catat akan terjadi. Harus terjadi. Nanti bahkan lebih perangnya lebih hebat dari ini saudara. Jadi memang harus terjadi. Mau dibilang apa? Tapi yang kita perlukan adalah secure. Rasa aman. Dan Daud sudah buktikan itu. Saya berdoa. Dunia bisa goncang-gancing. Tapi saudara dan saya aman. Yang sepakat katakan amin. Mari kita pakai diri kita doa sama-sama. Kita nyanyikan tuh lagu Fel. Walaupun gunung itu tak beranjak. Tetap percaya. Pesan Tuhan hari ini jangan takut. Jangan gentar, jangan gemetar. Jangan terlalu fokus dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kita bukan anak dunia, kita anak kerajaan surga. Fokus kita sama Tuhan. Bukan sama perang. Fokus kita sama Tuhan. Bukan sama Donald Trump. Jangan fokus pada situasi keadaan yang terjadi. Orang bilang sulit cari uang, orang bilang krisis. Tapi percayalah, Jehovah Jireh tetap cukupkan semua yang kita perlukan. Orang bilang keadaan tidak damai, konflik di mana-mana. Tapi kita kan punya Jehovah Shalom. Raja damai itu dalam hidup kita. Dunia bisa kacau, depresi, stres. Tapi kita akan ada damai. Peace dalam hidup setiap kita. Confident in God. Keyakinan kita sama Tuhan. Situasi bisa berubah. Kondisi bisa berubah. Tapi iman kita tidak bisa berubah. Keyakinan kita tidak berubah. Karena kita adalah warga unshakable kingdom. Kita punya kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tren bisa berubah, fashion bisa berubah. Situasi bisa berubah. Tapi kerajaan surga gak bisa berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Percaya surga akan mensuplai semua yang kita perlukan. Surga akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Makanya kita bilang, carilah yang pertama-tama kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Tetap percaya. Urianda labaya dalabasya dalabalabala. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pesan Tuhan hari ini, aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar, aku tidak akan gemetar. Confident kita, iman kita pada Tuhan. Bukan pada situasi kondisi yang ada. Iman kita bukan pada deposito, bukan pada emas, simpanan kita, bukan. Confident kita ada pada Tuhan. Kita butuh rasa secure. Tenang, aman, bebas dari takut, khawatir, ancaman, bahaya. Dan itu akan terjadi kalau kita punya iman kepada Tuhan. Tetap percaya. Situasi bisa berubah. Iman kita tidak berubah. Kita bukan anak dunia. Jangan fokus pada dunia. Kita anak Tuhan, anak kerajaan sorga. Kita duta-duta kerajaan sorga. Kerajaan sorga akan memproteksi kita, melindungi kita. Kerajaan surga akan mensuplai semua yang kita perlukan, menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. We have the unshakable kingdom. Iman kita hanya pada Tuhan kita. Dia terang kita, Dia keselamatan kita, Dia gunung batu kita, tempat persembunyian, tempat perlindungan kita. Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita. Dia membawa kita di tempat yang aman. Dia yang akan menuntun langkah hidup kita dalam kepastian. Hari-hari ini satu hal yang harus kita cari. Satu hal yang kita inginkan. Tinggal di hadirat Tuhan. Dwell in the presence of God. Dekat sama Tuhan. Sembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Untuk hanyut itu gampang. Untuk jadi kita hanyut oleh dunia ini gampang sekali. Tapi untuk mendekat sama Tuhan kita harus berjuang. Untuk mendekat kepada Tuhan kita harus berusaha. Dengan sepenuh hatimu. Makanya Daud fokus. Satu hal ku minta, satu hal ku inginkan, satu hal ku perjuangkan. Itu tinggal di hadirat Tuhan. To see the wonder of God. To see the wonder of God. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyembunyikan engkau. Yang paling penting, Tuhan mengangkat engkau di atas gunung batu. Engkau akan diangkat melampaui semua goncangan. Engkau akan diangkat melampaui semua badai yang ada. Sehingga kau bisa mengatasi semuanya itu. You can handle it. Tidak ada masalah buatmu.
Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Mungkin kami dalam ketakutan, kami dalam kecemasan, kekhawatiran, melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini. Berikan rasa aman itu Tuhan. Berikan rasa aman itu Tuhan. Uriandala batakala basyadala balabala balabala. Indala batakala basyadala balabala basyadala. Berikan kami rasa aman itu, secure oh God. Engkau yang jamin hidup kami. Engkau yang jamin hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, tidak akan kekurangan orang benar. Tidak akan kelaparan orang benar. Engkau tidak akan menahan semua yang terbaik bagi orang benar dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami melihat perbedaan antara orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan. Kami akan melihat perbedaan orang fasik dan orang benar. Berkati setiap jemaatmu. Berkati Pastor Tim, Pastor Evelyn Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani di City of Love. Berkati ibadah Woman of Love ini ya Bapa. Biar setiap minggu ada lawatan Tuhan yang boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Diberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, haleluya. Lihat kiri kanan, salami, bilang dong, jangan takut. Amin. Tuhan berkati. Nama Tuhan, terima kasih Pak Agus Lutan untuk pesan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Baik, saya diberkati, tentu semua kita diberkati. Katakan yes. Boleh saudara dipersilakan duduk kembali dan kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak saudara bisa dapat menaruh persembahannya yaitu di amplop yang memang sudah disediakan. Kemudian bisa dapat masukkan tepat di balik pilar ini. Ada kotak persembahan yang sudah disediakan oleh Ibu Daisy. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahannya. Kami bersyukur hari ini kami boleh dapat mendengar firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ketika firman-Mu datang dalam hidup kami, maka kami percaya lenyaplah segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Karena kami menaruh iman dan pengharapan kami kepada satu-satunya Sang Pemilik kehidupan atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang juga telah memberkati, memelihara hidup kami, mempercayakan berkat untuk kami kelola. Dan sebentar kami juga ingin memberi nama. Ini pemberian kami disertai dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Saudara, ada 4 pengumuman saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya, yaitu yang pertama ibadat Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 pada jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham, itu di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan yang kedua adalah ibadah Minggu Paskah 5 April 2026 jam 10 pagi dan kembali akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Yang ketiga adalah Woman of Love akan kembali diadakan di tempat ini pada tanggal baik. Woman of Love pada tanggal 7 April akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Lokasinya yaitu diadakan di Sampurna Strategic Square lantai 3, dikarenakan ruangan apartemen Senayan City akan direnovasi gitu ya, dan mungkin akan ya membutuhkan waktu 1 bulan bagi kita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu Bapak Saudara bisa dapat yaitu newsletter gitu ya. Dan di dalamnya terdapat pesan gembala kita dan juga ada beberapa kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan. Baik, Bapak Saudara bisa dapatkan di pas di depan ini saudara atau di balik pilar setelah ibadah ini selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan bagi kita semuanya. Rasanya sudah mau pulang semuanya, betul? Boleh sama-sama kita bangkit diri. Boleh kasih jabat tangan dulu, bilang hari Jumat, hari Minggu, tanggal 7 datang. Ada 3 tuh. Hah? Kan hari Jumat, oh Jumat gak ada? Ada, tanggal 5 ada, tanggal 7 ada 3 Daisy. Jadi ada
ibadah yang kita akan datang. 357. Oke, boleh kasih tahu jabat tangan dulu. Bilang 357 datang. Gitu ya. Puji Tuhan. Baik, itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dan saya mempersilakan kepada Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, karena ruangan ini mau direnovasi, jadi semoga nggak nyampe 1 bulan kita akan kembali tempat ini. Tapi sementara kita akan ibadah di gereja kita di Gedung Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Karena ibadah jam 11 sebetulnya udah nggak kena ganjil genap, atau Bapak Ibu Saudara bisa melewati sebelah Plaza Semanggi atau sekarang namanya Nusantara ya. Lewat situ. Nanti ada rumah sakit Siloam ya, MNC ya. Dan nanti ke kiri udah ketemu Gedung Sampurna. Sebelahnya Gedung Standar Chartered ya. Nah saudara, terima kasih Pak Agus buat berkat firman Tuhan. Satu hal yang saya pegang, saya mau jadi Kristen yang ruang Maha Kudus. Jadi saya harap semua wanita Tuhan juga mau jadi orang Kristen yang ruang Maha Kudus. Jangan yang setengah-setengah. Kita jadi Kristen, hidup dalam kebenaran. Karena itu, jangan lupa habis ini pemuritan, ya. Semua tadi yang didapat, di-share kembali, makan bersama 11 saudara, ya. Kemudian kita kembali membahas firman Tuhan. Karena kita bukan hanya follower, tapi kita murid. Amin, saudara. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan Bapak-Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Jangan lupa 357, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 kita ada ibadah. Jumat Agung, Paskah, dan Woman of Love. Tuhan beserta kita semua. Thank you Elvis.